Hey, selamat pagi Squad. Kamu lagi dengerin Squad, podcast renungan pagi buat kamu yang mau mulai hari dengan hati yang lebih siap dan pikiran yang lebih jernih. Oke, gue mau mulai dengan sesuatu yang mungkin kamu rasain juga kemarin. Kamu pernah nggak lagi di kantin sekolah waktu jam makan siang dan tiba-tiba sadar, sepi banget? Yap, Ramadan Effect. Sebagian besar teman kamu lagi puasa. Kantin yang biasanya ribut dan penuh antrian, tiba-tiba jadi kayak perpustakaan. Beberapa teman milih duduk diam, ada yang tidur di kelas, ada yang cuma scroll HP sambil nahan lapar. Dan kamu, yang mungkin lagi makan siang, tiba-tiba ngerasa awkward, makan sendiri di pojok, atau malah nggak jadi makan karena nggak enak sama yang lagi puasa. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Kayak kamu nggak tahu harus bersikap gimana. Nah, Squad, perasaan awkward itu sebenarnya adalah pintu masuk ke pertanyaan yang jauh lebih dalam. Sebagai orang Kristen, kamu hadir sebagai apa di tengah lingkungan itu? Dan hari ini, kita mau jawab pertanyaan itu bareng-bareng. Di Matius pasal 5, ayat 13 dan 14, Yesus ngomong sesuatu yang simple tapi powerful banget. Dia bilang, dan gue parafrasekan biar lebih kerasa, kamu adalah garam dunia. Tapi kalau garamnya udah nggak asin lagi, mau diapain? Nggak ada gunanya, dibuang aja. Dan kamu juga adalah terang dunia. Kota di atas bukit nggak mungkin sembunyi. Nggak ada yang nyalain lampu terus ditutup pakai ember. Lampu itu ya buat ngasih terang ke seluruh ruangan. Dua metafora, garam dan terang. Coba pikir dulu soal garam. Garam itu nggak pernah bilang, "Hey, perhatiin gue." Garam itu kerja diam-diam. Tapi begitu garamnya nggak ada, kamu langsung nyadar. Masakan jadi hambar, sesuatu yang penting terasa hilang. Sekarang soal terang. Terang itu nggak perlu usaha keras buat kelihatan. Dia cukup ada, dan kegelapan di sekitarnya langsung terpengaruh. Satu lilin kecil aja bisa bikin seluruh ruangan gelap jadi kelihatan. Dan Yesus bilang, itu kamu. Bukan setelah kamu jadi sempurna, bukan setelah kamu punya titel rohani, tapi sekarang, di sekolah kamu, di kantin kamu, di grup chat kamu adalah garam dan terang itu. Gue mau cerita tentang seorang cowok. Sebut aja namanya Kevin. Kevin itu siswa kelas 11, minoritas di kelasnya, satu-satunya yang Kristen. Dan Ramadan tahun ini dia ngerasa sesuatu yang beda. Bukan yang ngerasa terganggu, tapi dia ngerasa nggak tahu posisinya di mana. Dia nggak mau terkesan nggak menghormati teman-teman yang puasa. Tapi dia juga nggak mau jadi orang yang terlalu lebay, terlalu banyak gaya, pura-pura lebih toleran dari yang lain, demi kelihatan baik. Sampai suatu hari, ada satu momen kecil yang ngubah semuanya. Teman sebangkunya namanya Fajar, kelihatan lemes banget di jam pelajaran terakhir. Kurang tidur karena sahur, pusing karena dehidrasi. Guru lagi nerangin materi, tapi Fajar jelas nggak bisa fokus. Kevin diam sebentar. Dia bisa aja cuek, ini bukan urusannya kan. Tapi dia milih sesuatu yang simple. Dia minjemin catatan lengkapnya ke Fajar setelah pulang sekolah. Dia bilang, "Nanti kalau kamu udah fit, pinjam aja dulu, santai." Itu aja. Nggak ada ceramah, nggak ada misi rohani yang direncanain. Hanya satu tindakan kecil yang ngasih rasa kepada hari seseorang yang hambar karena kelelahan. Dan tahu apa yang terjadi? Fajar yang dulunya jarang ngobrol sama Kevin mulai buka diri. Mereka jadi teman dekat. Dan suatu sore, Fajar yang nanya duluan, "Kev, kamu kok beda ya sama yang lain? Kamu tuh tenang aja gitu." Kevin ketawa, tapi dalam hatinya dia ngerti. Itu bukan karena dia sempurna, itu karena dia milih untuk hadir dengan tulus. Squad, riset dari Universitas Harvard soal hubungan sosial remaja nunjukin sesuatu yang menarik. Hal yang paling diingat orang dari seseorang bukan seberapa pintar dia, tapi seberapa nyaman dia membuat orang lain merasa. Bukan prestasi, bukan penampilan, tapi rasa, persis seperti garam. Dan di bulan Ramadan ini, banyak teman-teman kita yang secara fisik dan emosional lagi dalam mode tahan diri. Mereka nahan lapar, nahan haus, nahan emosi. Disitulah kamu punya kesempatan untuk jadi garam, jadi sesuatu yang ngasih rasa, bukan dengan kata-kata besar, tapi dengan kehadiran yang tulus. Sekarang, gue mau ajak kamu buat jujur sama diri sendiri. Selama ini, kamu hadir sebagai apa di lingkungan sekolah kamu? Apakah kamu adalah orang yang bikin suasana jadi lebih nyaman? Atau justru kamu sendiri yang ngerasa nggak nyaman dan akhirnya milih menghilang? Karena gue ngerti, jadi minoritas itu nggak gampang. Ada momen-momen di mana kamu pengen banget blend in.
nggak mau kelihatan beda, nggak mau jadi pusat perhatian yang salah. Tapi Yesus tadi bilang sesuatu yang penting banget. Kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu nggak dirancang untuk sembunyi squad. Bukan berarti kamu harus jadi yang paling vokal atau paling ekstrovert. Bukan berarti kamu harus pasang stiker salib di dahi kamu kemana-mana. Tapi jadi terang itu artinya, kamu tetap jadi dirimu yang terbaik di tempat yang mungkin terasa gelap atau awkward sekalipun. Kamu tetap senyum ke teman yang lagi exhausted puasa. Kamu tetap dengerin teman yang lagi overthinking ujian. Kamu tetap jujur waktu orang lain milih jalan pintas. Itu terang. Sederhana, tapi nyata. Dan soal jadi garam, ingat ini. Garam yang terlalu banyak juga nggak enak. Kita nggak dipanggil untuk jadi orang yang overwhelming, judgmental, atau merasa paling benar. Kita dipanggil untuk jadi pas. Hadir dengan porsi yang tepat. Memberi rasa tanpa mendominasi. Di bulan Ramadan ini, mungkin caramu jadi garam adalah dengan tidak makan dengan berisik di depan teman yang lagi puasa. Atau dengan nanya tulus, "Lo kuat? Ada yang bisa gue bantu?" Hal-hal kecil. Tapi itulah yang diingat orang. Itulah yang membuat imanmu terasa nyata. Bukan di atas mimbar, tapi di bangku kelas paling belakang sekalipun. Oke squad, tantangan praktis buat minggu ini. Gue kasih nama tantangannya, 1 gestur nyata. Caranya simple. Hari ini, pilih 1 orang di sekitar kamu yang lagi puasa. Dan lakukan 1 hal kecil yang tulus buat dia. Bisa pinjamin catatan, bisa tanyain kabarnya, bisa kasih semangat sebelum ujian. Bisa sekedar duduk bareng tanpa ngomong apa-apa, karena kadang kehadiran itu sendiri udah cukup. Nggak perlu dramatis, nggak perlu ada misi tersembunyi. Cukup hadir dengan rasa. Karena garam yang baik itu nggak perlu iklan, orang akan merasakannya sendiri. Sekarang, mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih karena kamu percayain kami untuk jadi garam dan terang, bukan setelah kami sempurna, tapi mulai dari sekarang. Tolong tunjukkan kepada kami 1 orang yang bisa kami sentuh hidupnya hari ini. Di bulan yang penuh ibadah ini, jadikan kami berkat yang nyata, bukan dengan kata-kata besar, tapi dengan gestur-gestur kecil yang lahir dari hati yang tulus. Amin. Makasih udah mulai pagi kamu bareng Squad. Kalau episode ini nengah di hati kamu, kirim ke 1 teman yang butuh dengerin ini hari ini. Sampai besok pagi, tetap jadi terang ya Squad.